Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan. Semoga kenikmatan jasmani yang Allah berikan dapat kita balas dengan keimanan dan ketakwaan yang selalu meningkat kepadanya. Dan kita juga bermohon semoga kesehatan jasmani kita akan juga beriringan dengan kesehatan rohani kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga Allah berikan pada Nabi kita Muhammad, keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua dapat istiqamah mengikuti petunjuknya apapun halangan dan rintangannya hingga ajal menjemput kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari-hari ini kita masih menyaksikan berita, gambar, video yang masih ramai di media sosial maupun media massa, yaitu tentang saudara-saudara kita di Palestina, wabil khusus di Gaza. Dan perkembangan terbaru adalah bahwa mereka berhasil menunjukkan kepada dunia betapa orang beriman di dalam berperang, di dalam berkonflik, dalam rangka mengalahkan lawannya, ternyata mereka masih dibingkai oleh akhlak yang mulia, bukan dikalahkan oleh nafsu dan dendam pribadi. Inilah yang kemudian membuat dunia takjub dan dunia heran. Kenapa mereka bisa seperti itu? Itu bukanlah faktor genetik mereka, karena mereka orang Palestina, bumi para nabi, bukan. Tetapi karena mereka dididik dan ditarbiyah oleh agama ini, agama yang mulia, yaitu agama Islam yang Allah ridai. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak orang takut dengan istilah perang, tetapi dengan apa yang ditunjukkan oleh para mujahid, para pejuang di Gaza, akhirnya membuat mata dunia terbuka bahwa perang yang dilakoni oleh umat Islam adalah perang yang baik, sedangkan perang yang dilakukan oleh Israel adalah perang yang buruk. Memang kosakatanya sama, yaitu perang. Di situ ada luka, di situ ada kematian, di situ ada kengerian. Tetapi ternyata memiliki dua wajah yang berbeda. Yang satu adalah wajah takwa, wajah akhlak, sedangkan satunya lagi adalah wajah bengis, wajah dendam yang tidak punya peri kemanusiaan dan akhlak. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang hari ini menjadi pembicaraan hangat di seluruh dunia. Lalu kenapa? Kenapa mereka, para pejuang di Gaza, memilih untuk melawan
dengan menggunakan cara bernama perang. Kenapa mereka tidak menggunakan cara yang lebih mudah, yaitu misalnya diplomasi, demonstrasi, atau dengan tangisan-tangisan, atau dengan berbagai macam drama? Kenapa tidak mereka lakukan itu? Tetapi mereka justru memakai jalan yang sulit. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jawabannya adalah karena orang-orang yang hari ini disebut dengan warga Israel, yang negaranya disebut dengan Israel, itu adalah orang-orang yang memang tidak bisa lagi dihadapi dengan cara yang lain, harus dihadapi dengan perang. Sebagaimana pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika orang kafir Quraisy, mereka sudah tidak bisa lagi dihadapi dengan cara baik-baik, mereka harus dihadapi dengan perang. Sebagaimana Allah tuturkan di dalam firman-Nya, "Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin." Kenapa tidak kamu perangi suatu kaum yang telah membatalkan janji, membatalkan perjanjian Hudaybiyah, di mana antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum Quraisy terikat perjanjian gencatan senjata, perjanjian damai yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Selama 10 tahun mereka tidak boleh saling menyerang. Tetapi ternyata mereka duluan yang melanggar itu. Maka Al-Quran menyebutkan pelanggaran pertama dari Quraisy yang menyebabkan mereka diperintahkan untuk diperangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ternyata kita temukan sama persis dengan apa yang terjadi di Israel. Sejak mereka menjajah Palestina, sudah berapa kali perjanjian yang mereka teken. Perjanjian damai dengan Palestina. Ketika perjanjian diteken, besoknya mereka sudah membuldoser tanah Palestina, mengusir warganya. Bagi mereka perjanjian cuma tulisan di atas kertas. Mereka tidak pernah mengindahkan perjanjian. Maka ini menjadi sebab pertama kenapa mereka diperintahkan oleh Allah untuk diperangi. Lalu kemudian yang kedua, wahammu bi ikhrajir rasul, dan mereka berniat untuk mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kisah pada zaman Rasul, ketika Rasulullah dengan para sahabat diusir dari Mekah, dan ketika sudah berada di Madinah mereka mau diusir lagi dengan perang bernama perang Uhud, perang Ahzab. Mereka datang ke Madinah ingin mencerabut Rasulullah dan para sahabat dari situ untuk menghabisi Islam dan umat Islam. Hari ini itu terulang pada Israel. Memang tidak ada Rasul yang diusir oleh Israel, tetapi umatnya Rasul mereka usir. Bukan hanya diusir dari satu tempat ke tempat di dalam Palestina, tetapi bahkan mereka tidak ingin ada di negeri Palestina. Mereka usir ke Mesir, mereka usir ke Lebanon, mereka usir kemana saja, pokoknya jangan di situ. Kenapa nggak boleh di situ? Karena mau dipakai oleh mereka. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi mereka mengusir orang beriman itu menjadi alasan untuk dibolehkan bagi orang beriman untuk memerangi mereka. Lalu yang ketiga, wahum bada'ukum awwala marrah, dan mereka memulai duluan. Lihatlah sejarah Israel, mereka duluan datang ke bumi Palestina, negeri umat Islam yang dalam keadaan damai dan berdaulat. Mereka datang sebagai penjajah. Siapa duluan yang bermasalah? Jelas mereka yang duluan yang bikin masalah. Maka karena mereka duluan bikin masalah, orang yang berada di kampung halamannya sendiri mereka usir. Itulah makanya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Muhammad dan para sahabat pada saat itu untuk memerangi Quraisy. Dan ternyata apa yang dilakukan Quraisy
itu terulang persis dilakukan oleh Israel. Bahkan Israel melakukan dengan lebih menyakitkan, lebih nakal dan lebih jahat dibanding yang dilakukan oleh Quraisy. Maka alasan untuk memerangi mereka sudah didapatkan, izin untuk memerangi mereka sudah didapatkan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayatnya, atakhshawnahum, apakah kalian takut kepada mereka? Fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin, maka Allah lah yang lebih berhak kamu takuti jika kalian orang beriman. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ingin membuktikan melalui sejarah Nabi, melalui ayat Al-Quran, bahwa pilihan mereka untuk mengambil jalan perang itu adalah pilihan yang dibenarkan menurut syariat Islam. Maka ketika ada muslim yang kemudian merendahkan mereka, menganggap jalan mereka keliru dengan argumen-argumen yang dangkal, misalnya mereka mengatakan gara-gara pejuang Gaza memakai cara perang itu sama dengan membangunkan singa tidur, maka kemudian Israel yang punya senjata lebih canggih, mereka membunuh sampai 12.000 muslim atau kurang dari itu, umat Islam penduduk Gaza. Lalu yang disalahkan adalah peperangan yang dilakukan oleh para pejuang Gaza. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah narasi yang tidak paham tentang syariat Allah. Ketika kalian wahai umat Islam, kalian sudah dipermainkan dengan perjanjian-perjanjian, kalian sudah diusir oleh orang kafir dan orang zalim, dan mereka memulai duluan menyakiti kalian, maka jangan ragu untuk memakai cara yang Allah perintahkan, yaitu cara perang. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka lihatlah khasiat setelah mereka melaksanakan perintah Allah. Betapa banyak khasiat yang kemudian belakangan baru terbuka khasiat itu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dulu Israel selalu mengatakan pejuang Gaza adalah teroris. Mereka melakukan kebrutalan. Hari ini tuduhan mereka terbantahkan setelah para pejuang menggunakan cara perang. Ternyata merekalah yang brutal, tidak mengenal peri kemanusiaan. Yang mereka pertama bom adalah masjid-masjid, padahal salah apa masjid? Mereka mengebom sekolahan-sekolahan, rumah-rumah penduduk sipil, bahkan terbaru adalah rumah sakit. Rumah sakit yang gunanya adalah untuk mengobati, itu mereka hancurkan. Itu artinya peperangan yang mereka lakukan adalah peperangan yang bengis, peperangan yang tidak punya akhlak. Itulah kenapa syariat kita, syariat Islam, memberikan contoh teladan bahwa kalau kegiatan ini, kegiatan yang bernama perang, ternyata dunia hanya punya contoh perang yang dilakukan oleh Genghis Khan, perang yang dilakukan oleh Romawi, perang yang dilakukan oleh Persia, yang semuanya menggunakan hawa nafsu, menggunakan dendam, tanpa peri kemanusiaan. Maka umat manusia tidak punya teladan dalam satu kegiatan bernama perang. Mereka punya teladan untuk kegiatan bernama bisnis. Mereka punya teladan ketika menjadi guru, punya teladan ketika menjadi suami, punya teladan ketika menjadi istri, menjadi anak, menjadi petani, menjadi apa saja punya teladan. Tetapi agama ini tidak akan sempurna kalau dalam kegiatan yang satu ini tidak memberikan teladan. Maka Islam kemudian datang memberikan teladan. Perang yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Ahzab, dan perang-perang yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in sesudahnya, lalu dilakukan sampai pada periode Salahuddin Al-Ayyubi dalam perang salib. Mereka setelah menaklukkan Palestina, mereka tidak membunuh dan membantai orang yang ditaklukkan. Ini semua menjadi contoh, menjadi pelajaran
untuk umat manusia di seluruh dunia bahwa dalam kegiatan ini agama Allah telah memberi contoh, para sahabat telah memberi contoh, dan hari ini contoh itu ditampilkan oleh saudara kita, yaitu para pejuang Gaza. Maka jangan takut dengan kosakata perang, sebagaimana tidak perlu takut dengan kosakata kisos, tidak perlu takut dengan kosakata siam. Tiap tahun kita mengaktualkan kosakata siam. Jangan takut dengan kosakata salat. Itu semua sama kosakata yang ada di dalam Al-Quran, kosakata yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Islam ditugaskan untuk memberi contoh kepada manusia seluruh dunia. Maka inilah letak kesempurnaan Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kesempurnaan Islam itu terasa, karena dalam kegiatan yang biasanya dilakukan secara brutal, hari ini para pejuang yang diasuh oleh Islam, diasuh oleh ajaran Islam, para pejuang Gaza, mereka menampilkan perang yang humanis, perang yang penuh dengan akhlak, respek kepada musuhnya. Bahkan gambar di media massa bisa kita lihat, ketika tawanan itu ditawan membawa kucing atau hewan peliharaannya, ternyata dilepaskan masih membawa hewan itu. Artinya apa? Para penawannya masih mau untuk ikut merawat hewan yang disayangi oleh orang yang ditawan itu. Ini gambar yang luar biasa, membuka mata dunia bahwa dalam kegiatan yang satu ini Islam juga datang memberikan contoh. Ketika Islam memberikan contoh dalam bab ekonomi, Islam memberikan contoh dalam bab pendidikan, Islam memberikan contoh dalam bab mengatur negara, Islam pun memberikan contoh dalam bab bernama perang. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kita lihat media-media dunia mulai berbalik, karena manusia punya tabiat suka dengan kemanusiaan. Manusia tidak suka dengan kebuasan ala hewan. Media dunia kemudian ramai-ramai mendukung, karena perang yang ditampilkan oleh para pejuang Gaza adalah perang yang dibingkai dengan akhlak. Terlihat kesempurnaan Islam dengan apa yang ditampilkan oleh para pejuang kita. Kalau dulu perang salib mungkin tertulis di dalam buku sejarah, tetapi hari ini keteladanan itu tampil dalam berita, dalam medsos, di dalam Instagram, di dalam TikTok, di dalam YouTube, sangat aktual. Dan ini adalah pelajaran yang luar biasa. Maka kita harus apresiasi mereka, kita dukung mereka, kita support mereka, dan kita bungkam siapapun yang mencoba untuk merendahkan mereka, menyalahkan mereka. Karena mereka telah memberikan, mengorbankan nyawa mereka, jasad mereka, mengorbankan anak keluarga mereka, telah menunjukkan agama ini dalam bab itu, lalu masih dihujat oleh saudaranya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka jangan sampai kita tanpa sadar, dengan tulisan kita, dengan mulut kita, tanpa sadar kita menikam saudara sendiri ketika menyalahkan jalan yang mereka tempuh, lalu merekomendasikan jalan yang lain yang justru tidak direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa jalan yang mereka pilih adalah jalan yang benar, karena musuh telah mengumpulkan seluruh sebab untuk diperangi. Maka tidak ada pilihan lain kecuali memerangi mereka. Dan sesudah mereka memerangi, Allah tunjukkan keajaiban-keajaibannya, Allah tunjukkan betapa banyak khasiatnya yang tidak mampu kita hitung, yang membuat kita terheran-heran betapa luar biasanya khasiat dari obat yang pahit ini. Memang pahit, harganya adalah ribuan umat Islam terbunuh, tetapi sepadan dengan pahitnya obat ini bisa mengobati banyak sekali masalah dalam kehidupan umat manusia. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada mereka, dan mudah-mudahan umat Islam di seluruh dunia tersadar. Bagi yang sebelumnya menyudutkan mereka, mendiskreditkan mereka, mudah-mudahan hari ini sudah sadar, sudah taubat,
tidak lagi menyalahkan mereka, tidak lagi menyudutkan mereka, tetapi berdiri bersama mereka, mendukung mereka, mendoakan mereka, menyumbang untuk mereka, melakukan apa saja untuk mereka, karena kita adalah satu tubuh bersama mereka. Ketika mereka sakit, ketika mereka menderita, kita pun akan merasakan sakit dan menderita. Inilah yang kita harapkan, bahwa perang yang dilakukan oleh mereka adalah memberi obat kepada Israel agar tidak lagi berbuat jahat kepada umat Islam, tetapi juga mudah-mudahan menjadi obat bagi umat Islam di seluruh dunia, supaya mereka bisa bersatu di dalam cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada sesama umat Islam. Tidak boleh merendahkan saudara kita ketika mereka melaksanakan perintah Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Mustaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah menggambarkan ada 6 khasiat perang. Yang pertama, bahwa khasiat perang adalah merupakan cara Allah untuk mengadab orang-orang kafir, orang zalim, sehingga dengan itu mereka dapat menyadari kezalimannya dan kembali menjadi manusia, tidak lagi berbuat jahat seperti binatang. Lalu yang kedua, wa yukhzihim, dan Allah akan menghinakan mereka, Allah akan merendahkan mereka, dan hari ini itu terbukti. Allah rendahkan Israel dan Allah angkat para pejuang kita dengan citra yang baik di mata dunia. Lalu kemudian wa yansurkum alaihim, dan Allah akan menolong kalian, memenangkan kalian dari mereka. Wa yudhhib ghaidha qulubihim, lalu khasiat yang lain adalah akan menghilangkan sakit hati yang ada di hati orang-orang beriman. Ketika mereka sebelumnya melihat gambar-gambar kenestapaan, gambar-gambar penderitaan puluhan tahun, hari ini gambar itu menjadi berimbang. Maka terobati hati kita dengan peperangan yang mereka lakukan. Lalu kemudian wa yashfi sudura qaumin mu'minin, dan menyembuhkan sakit hati, dendam kesumat yang ada di hati orang-orang beriman. Dan khasiat yang terakhir yang dicatat oleh Al-Quran, ketika umat Islam menggunakan cara perang dalam menaklukkan musuhnya, ada khasiat yang terakhir, yaitu wa yatubullahu ala may yasha, dan Allah akan menerima taubat bagi siapa yang Allah kehendaki. Maksudnya adalah bahwa dengan perang, perisai yang menghalangi keimanan telah dihancurkan. Maka banyak orang yang kemudian melihat Islam dengan lebih jujur, tidak terhalangi oleh kesombongan. Karena di tangannya ada senjata, di tangannya ada duit, maka terhalangi melihat Islam dengan kesombongan itu. Ketika kesombongannya dihancurkan dengan perang, maka mereka akan melihat kebenaran dengan lebih jujur. Lihatlah, banyak sekali testimoni-testimoni orang yang kemudian masuk Islam disebabkan melihat apa yang terjadi sekarang ini. Dan hari-hari ke depan akan lebih banyak lagi orang yang masuk Islam setelah peristiwa ini, insya Allah. Sebab Allah SWT dalam firman-Nya menyebutkan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila telah datang pertolongan Allah, kemenangan umat Islam, maka kamu akan melihat orang-orang masuk ke agama Allah berbondong-bondong, bergelombang-gelombang. Hari itu akan datang insya Allah, ketika umat Islam telah berhasil menghancurkan kesombongan yang ada di hadapan orang-orang kafir, yang membuat selama ini mereka terhalang untuk melihat Islam. Sesudah tangannya dipisahkan dari senjata yang selama ini ada di tangan mereka, setelah
harta dipisahkan dari tangan mereka, mereka tidak lagi punya kesombongan. Saat itu mereka akan masuk Islam secara berbondong-bondong. InsyaAllah hari itu akan segera tiba. Maka mari kita optimis sebagai umatnya Nabi Muhammad, umat Islam yang semua ajarannya adalah berisi kebaikan-kebaikan ini. Jangan pernah merasa bahwa agama ini adalah agama yang buruk, agama yang tidak baik, agama yang lemah. Kenapa umat Islam menjadi lemah? Tetapi hari ini kita bisa menegakkan kepala kita setelah para pejuang kita di Gaza menunjukkan perjuangan yang luar biasa. Innallaha amra amran bada'a fihi binafsihi wa thanna bimalaikatihil musabbihati biqudsi faqal innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur man nasara dinak. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal mustad'afin al madlumin fi Gaza wa fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma alif qulubahum wa wahid sufufahum wa thabbit aqdamahum wansurhum ala a'daika ya khairan nasirin. Allahumma saddid ramyahum, Allahumma saddid ramyahum, Allahumma saddid ramyahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin, Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syattid syamlahum wa qallil adadahum wa farik jam'ahum wa zalzil qulubahum wa alqi fi qulubihim ar-ruba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma ij'al tadbirahum tadmirahum, Allahumma ij'al tadbirahum tadmirahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.